Nah, yang pertama-tama yang kita harus lakukan itu memanaskan dandang dan membuat mendidih air di dalam dandang itu. Kita beri air di dalam dandang sampai batas yang diperlukan. Lalu kita tutup dan kita panaskan apinya. Nah, kita panaskan menggunakan api yang sangat besar untuk lebih cepat prosesnya. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama telur, yang kedua nutrisari, yang ketiga gula, lalu baking soda, baking powder dan garam, minyak, tepung terigu, air mendidih, saringan, margarin, loyang dan pengaduk. Langkah selanjutnya itu mencampurkan nutrisari dengan air mendidih. Ini nutrisari yang saya gunakan rasa sirsat. Nah, itu air mendidih. Langsung kita masukkan semuanya saja ke dalam air mendidih dan diaduk seperti biasa untuk mencampurnya lebih rata. Nah, ini kita aduk aja. Kita aduk sampai rata. Lalu yang selanjutnya kita siapkan loyang yang itu besar dengan 2 buah telur. Telur ayam yang saya pakai. Pertama pecahkan telur di dalam loyang. Masukkan 2 butir telur itu ke dalam loyang. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya masukkan 6 sendok makan gula. Masukkan semuanya saja. Lalu aduk menggunakan pengaduk ini. Aduk sampai rata. Ya, setelah tadi kita aduk sampai rata, jadi hasilnya seperti ini. Ada busanya karena itu adalah telur. Lalu yang selanjutnya adalah kita menggunakan saringan ini untuk mengayak tepung terigu ini agar saat kita masukkan ke dalam adonannya tidak menggumpal. Kita masukkan semua karena sudah sesuai dengan takarannya. Lalu selanjutnya kita masukkan baking powder, baking soda, dan juga garam. Masuk ke dalam saringan. Kita masukkan ke situ karena supaya tidak menggumpal saat kita berikan di bawahnya itu. Nah, ayak saja sampai terlihat tidak ada tepung yang tersisa. Lalu aduk menggunakan pengaduk yang tadi dan aduk hingga rata dan aduk sampai tepung itu tidak terlihat. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, menjadi kental dan berwarna kuning. Lalu langkah yang selanjutnya kita beri perasa sirsat dari nutrisari yang kita beri air mendidih tadi. Ini adalah rasa sirsat karena tidak biasa kita yang menggunakan mungkin rasa coklatos dan lain-lain. Kita ini ingin inovasi untuk menjadikan rasanya lebih beda. Ya, ini kita masukkan minyak sesuai takaran tadi. Lalu aduk saja seperti yang tadi kita lakukan. Aduk sampai rata, sampai minyaknya terlihat mencampur dengan adonan yang kita buat ini. Oke, selesai. Langkah selanjutnya adalah menaruh adonan ke dalam loyang. Tapi sebelum itu, loyang harus diberi margarin ini. Kita gunakan margarin serbaguna karena memang lebih mudah.
kita ratakan, kita oleskan semua bagian loyang dengan margarin supaya itu menjadi lebih mudah saat mengambil adonan bolu kukus yang sudah jadi. Kita ratakan saja dan hasilnya akan seperti saat kita semuanya sudah rata. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini akan menjadi semua menjadi rata. Lalu bagian yang selanjutnya kita harus lakukan adalah menaruh adonan ke dalam loyang. Pelan-pelan saja, jangan sampai tumpah. Nah, ini hasilnya. Supaya tidak ada lubang, kita harus menggedok-gedokannya kepada meja supaya tidak ada lubang sama sekali. Dan yang terakhir, kita taruh ke dandang yang sudah mendidih. Itu bisa dilihat asap-asapnya, asap air. Nah, kita taruh di tengahnya persis. Hati-hati karena dandangnya sangat panas. Lalu tutup ya. Nah, ini kita matikan kompornya, lalu kita buka. Wah, keluar. Bisa dilihat ini dalam sudah jadi, sangat panas. Hati-hati. Ini termasuk berhasil. Lalu kita ambil menggunakan ini karena sangat panas. Hati-hati, dandangnya juga panas. Lalu kita balik langsung ke piring yang sudah disiapkan. Nah, tunggu sebentar. Karena kita tadi oleskan margarin banyak, adonan itu gampang lepas dari loyang. Ini kita langsung bisa ambil. Ini masih panas, jadi kita gunakan ini. Harusnya kita menggunakan 2 serbet sekaligus. Nah, ini hasilnya. Ini sangat berhasil karena ini bentuknya sangat cantik. Oke. Ya, dan ini hasilnya ketika dipotong. Setelah saya coba, ini sangat enak inovasinya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.